Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindita Nova Permana dengan NIM 230 242 2005 dalam studi pendidikan bahasa Jepang yang akan mempresentasikan materi dari mata kuliah pengantar ilmu budaya yang diampu oleh Bapak Nugroho SPG NTB. Yang akan saya jabarkan pada presentasi kali ini adalah yang pertama tentang konsep kebudayaan, kedua kajian budaya, ketiga strukturalisme budaya, dan yang keempat postmodernisme. Yang pertama mengenai konsep kebudayaan. Budaya dan kebudayaan memiliki definisi yang berbeda. Budaya adalah cara hidup berkembang yang dimiliki oleh sebuah kelompok atau warisan secara genetis. Sedangkan kebudayaan merupakan hasil kegiatan budaya berupa sistem pengetahuan yang meliputi ide, gagasan, tindakan dalam pikiran manusia. Kebudayaan sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan jamak kata dari budi, yang berarti budi atau akal. Kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal. Selanjutnya adalah unsur kebudayaan yang meliputi 7 unsur, antara lain sistem religi, sistem sosial, sistem pengetahuan, bahasa, mata pencaharian, kesenian, serta teknologi dan peralatan. Berdasarkan wujudnya, Koncara Ningrat tahun 2015 berpendapat bahwa wujud dari kebudayaan adalah suatu yang kompleks dari ide, gagasan, norma, peraturan, dan sebagainya. Kebudayaan juga dapat berbentuk suatu aktivitas kompleks yang berpola dari manusia dalam masyarakat, serta dapat berbentuk hasil karya manusia atau disebut dengan artefak. Kebudayaan juga memiliki ciri-ciri menurut Moran tahun 2000. Ciri-ciri dari kebudayaan yaitu kebudayaan merupakan produk manusia yang bersifat sosial dan diwariskan lewat proses belajar. Kebudayaan juga memiliki sifat simbolik dan sistem pemenuhan kebutuhan manusia. Kemudian mengenai perubahan kebudayaan, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Antara lain, jumlah dan komposisi penduduk, perubahan lingkungan yang bisa disebabkan oleh bencana alam dan sebagainya, inovasi, invasi, dan defisi atau kontak hubungan dengan masyarakat lain. Yang kedua akan membahas tentang kajian budaya. Kajian budaya berarti memahami makna produk budaya secara kritis, politis, partisipatoris, dan dekonstruktif. Selain itu, kajian budaya memiliki cakupan budaya, yaitu kajian media, kajian televisi, kajian wanita, dan kajian budaya pop. Selain itu, objek kajian budaya meliputi bahasa, gaya hidup, agama, kearifan lokal, identitas, gender, dan sastra. Berikut merupakan contoh kebudayaan di Indonesia. Yang pertama ada padusan, yaitu tradisi sebagian masyarakat Jawa, khususnya di daerah Klaten ya, kalau yang disebut dengan nama padusan, yaitu bentuk tradisi mandi atau dalam bahasa Jawa ade yang bermakna mensucikan atau membersihkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua ada Liliwetan dari Bandung, memiliki makna untuk mempererat tali persaudaraan dengan makan bersama-sama dengan alas makanannya diganti dengan daun pisang. Yang ketiga ada Dukderan, berasal dari Semarang. Sama halnya seperti padusan, kegiatan ini berbentuk upacara yang dilaksanakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian ada lagi contoh kebudayaan populer. Yang pertama ada Korean Wave, lalu ada cosplay, dan ada sosial media. Salah satunya yang saya ambil sebagai contoh di sini adalah TikTok. Ketiga, ada strukturalisme budaya yang berarti melihat kebudayaan sebagai sesuatu yang terukur dan abstrak, sehingga mampu melihat fenomena budaya yang mengekspresikan seni, ritual, dan pola kehidupan. Strukturalisme budaya sendiri juga memiliki prinsip, yaitu
Budaya terdiri dari aturan tersembunyi bagi pemahaman anggota yang mengatur visi. Strukturalisme menurut Claude Lévi-Strauss, yaitu dalam suatu masyarakat ada struktur tersembunyi di balik cerita mitos untuk menemukan model bahasa dan budaya. Sedangkan mitos menurut Lévi-Strauss, yaitu gejala kebahasaan yang berbeda dengan gejala kebahasaan yang dipelajari oleh linguistik. Sedangkan mitos menurut Barthes berhubungan dengan bahasa atau penanda dalam menyampaikan sesuatu secara tersirat. Dan yang sering kita ketahui yaitu mitos dalam masyarakat, berupa cerita, pernyataan yang mengandung makna, ajaran, pesan, namun tidak bersifat historis atau tidak memiliki alur sejarahnya. Pembahasan terakhir, kita masuk ke poststrukturalisme dan postmodernisme. Poststrukturalisme adalah suatu pikiran yang muncul akibat ketidakpuasan atau ketidaksetujuan pada pemikiran sebelumnya, yaitu strukturalisme. Sedangkan postmodernisme merupakan suatu pergerakan ide-ide yang menggantikan ide-ide pada zaman modern atau modernisme. Berikut perbedaan modernisme dan postmodernisme. Modernisme sendiri mencari kebenaran abstrak dalam hidup, sedangkan postmodernisme percaya bahwa tidak ada kebenaran secara universal. Modernisme mencoba membangun suatu pandangan dunia yang koheren, sedangkan postmodernisme berusaha menghapus perbedaan status tinggi rendah. Modernisme percaya pada belajar dari pengalaman masa lalu dan mempercayai teks yang menceritakan masa lalu. Sedangkan postmodernisme menentang setiap kebenaran dalam teks yang menceritakan masa lalu dan menjadikan itu tidak ada gunanya pada masa kini. Selanjutnya, penyebab timbulnya paradigma postmodernisme. Yang pertama, modernisme dianggap sudah usang. Kedua, modernisme dianggap gagal mewujudkan cita-citanya, yaitu demi kesejahteraan umat manusia. Yang ketiga, modernisme dianggap merusak tatanan kehidupan masyarakat, seperti sikap individualisme yang meningkat, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, yang pintar membodohi orang bodoh, dan negara yang kuat menjajah negara yang lemah. Yang keempat, postmodernisme menganggap media saat ini atau media modern saat ini hanya berkutat pada masalah yang sama dan saling meniru satu sama lain. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.